Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani buat semua penonton Bernama TV, khususnya bagi penonton Ruang Bicara. Malam ini bersiaran bersama saya Hilman Jamil untuk edisi hari ini 15 Februari 2024 bersamaan dengan hari Jumaat. Dan tentunya semua sedia maklum, semalam 14 Februari 2024 tarikh penting buat warga negara di negara jiran kita Indonesia, kerana hari untuk mereka memilih siapakah Presiden Indonesia dan juga naib Presiden Indonesia untuk tempoh 5 tahun yang akan datang. Dan bersesuaian juga dengan topik malam ini, iaitu pasca bagi pemilu Indonesia 2024. Saya tidak keseorangan, saya akan ditemani oleh individu yang cukup terkenal langsung dari Jakarta, Indonesia ini, di sebuah hotel, iaitu Hotel Millennium Sirih di Jakarta. Terima kasih atas tajaan lokasi ini. Dan bersama saya adalah seorang penganalisis politik yang cukup terkenal, antara yang terkenal di Indonesia ini, iaitu Pak Henry Satrio ataupun Cik Henry Satrio, yang juga merupakan pengarah lembaga survei kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia, ataupun istilahnya kedai kopi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat datang ke Ruang Bicara. Oh ya, terima kasih, terima kasih. Tampaknya sehat betul hari ini. Ya, alhamdulillah ceria. Dan pastinya Pak, kalau mau ditanya apa itu kedai kopi Pak? Kedai kopi ini sebetulnya lembaga survei. Okey. Lembaga survei, tapi kami memulainya dengan kajian-kajian lah. Kajian-kajian, diskusi-diskusi, sampai kemudian akhirnya berkembang menjadi lembaga survei. Nah, survei yang kami lakukan itu ada dua lah, politik dan non-politik. Justru yang ya memang setahun belakangan yang politik mendominasi bisnis. Ya, pasti. Nah, tapi kami juga jaga-jaga karena pemilu raya di Indonesia itu kan 5 tahun sekali. Betul. Jadi sebagai pebisnis harus hidup lah. Maka ada non politik di situ. Namanya juga klien-klien kami dari private sector, kemudian dari badan usaha milik negara juga untuk kadang-kadang ada survei-survei tentang brand-brand baru dan lain-lain. Jadi itu fungsi kedai kopi yang Bapak bangunkan ya? Ya, betul. Baik Pak, semang-semang ini Pak, semalam 14 Februari tentunya ramai sudah mengundi ataupun istilahnya Indonesia mencoblos untuk memilih siapa pemimpin mereka ingini untuk 5 tahun akan datang. Jadi Bapak melihat bagaimana proses malam yang berlangsung dengan demokrasi yang cukup baik, aman saja? Ya, menurut saya banyak kemarin pemilih di Indonesia memberikan pilihannya, dan nampaknya semuanya dengan sukacita. Karena kami punya 3 calon kandidat ini, tiga-tiganya baiklah. Betul. Jadi siapapun yang menang selama itu prosesnya demokratis, tidak masalah. Dan alhamdulillah kemarin rakyat Indonesia berbondong-bondong ke TPS istilahnya di sini, tempat pemungutan suara, untuk memberikan suaranya. Memang kami ini di Jakarta, di Indonesia, itu dicari-cari oleh negara, dicari oleh pemerintah ini 5 tahun sekali lah. 5 jam saja. 5 jam. Dari jam 8 sampai jam 13, sampai jam 1 siang. Setelah itu ya sudah, pulang ke rumah masing-masing. Gitu. Makanya mudah-mudahan siapapun nanti, baik wakil rakyat ataupun presiden yang kami pilih, itu ingat-ingat kami lah, rakyat itu. Jangan cuma 5 tahun sekali saja kami dicari-cari. Lepas itu hilang ya Pak ya? Lepas itu hilang. Baik Pak, tentunya kita bicara soal pasca ataupun selepas sudah pengundian dilakukan. Siapa pemenang selepas ini Pak, apa yang harus dilakukan dahulu? Ya. Apa yang harus diutamakan dahulu? Kalau menurut saya memang ini masa transisi kan ya. Nanti kita tunggu juga di KPU kira-kira siapa yang memenangkan. Apakah ini nanti 1 putaran ataukah 2 putaran. Tapi saya akan bagi 2 lah ini jawabannya. Kalau memang 2 putaran, maka masing-masing calon yang lolos ke putaran kedua itu harus mempersiapkan diri untuk pemilihan selanjutnya di putaran kedua itu Juni 2024. Nah, selama menunggu pencoblosan ini, mungkin ada beberapa hal yang akan terjadi di Indonesia. Yang pertama, kalau dari sisi politik, koalisi-koalisi partai itu mungkin akan menyesuaikan. Mungkin ada yang bergabung dengan salah satu pemenang atau langsung menempatkan diri sebagai oposisi. Nah, tapi kalau kemudian 1 putaran kata ke Komisi Pemilihan Umum, maka akan ada masa transisi yang cukup lama antara ketentuan dari KPU dengan masa habis jabatan Presiden Jokowi 19 Oktober nanti. Jadi presiden baru kami itu akan dia lantik 20 Oktober 2024. Nah, sambil berjalannya waktu menunggu presiden ini yang baru ini, akan ada
transisi ya, transisi program, kemudian menteri-menteri juga kalau yang mau lagi jadi menteri pasti mendekati nanti presiden pemenang gitu ya. Mungkin setiap hari dia berada di depan pintu rumah presiden pemenang gitu. Oh, siap presiden, apa perintah gitu kan. Nah, terus kemudian buat pemenang juga koalisi-koalisi partai sudah akan mulai konsolidasi. Tapi itu dari sisi presiden. Kalau dari sisi wakil rakyat juga nampaknya mereka juga akan ada konsolidasi. Dan tidak dilupakan bahwa akan ada pilkada ya, pemilu, pemilihan gubernur provinsi atau bupati dan wali kota untuk city dan distrik ya. Nah itu akan dilakukan November. Nah para calon anggota legislatif yang terpilih nanti bila terpilih ini kalau ingin maju ke dalam pilkada kami menyebutnya pemilihan daerah itu. Nah mereka akan bersiap-siap itu menuju pemilihan di November. Karena ini semacam batu loncatan saja buat mereka. Jadi buat partai politik kalau Anda mau maju sebagai gubernur atau sebagai bupati ataupun wali kota ataupun mayor ya harus lolos dulu ke Senayan sebagai anggota legislatif. Nanti setelah jadi anggota legislatif baru kemudian kita proses untuk mengikuti pilkada, pemilihan gubernur, mayor gitu ya. Tapi kalau dia tidak lolos pemilihan legislatif sebagai anggota DPR itu, nampaknya sulit dia direkomendasikan oleh partai. Jadi ini semacam test case dulu. Jadi ada dua hal ini lagi. Tadi saya ulang, yang pertama, kalau memang satu putaran maka presiden pemenang akan masuk masa transisi untuk peralihan kekuasaan dari Presiden Jokowi. Kalau memang dua putaran maka akan terjadi perubahan koalisi. Dan yang lolos ke putaran kedua juga akan kembali konsolidasi, mempersiapkan diri di Juni 2024. Nah, sementara untuk anggota legislatif, anggota House of Representative yang terpilih, kalau mereka mau maju lagi ke pilkada, mereka akan bersiap-siap, gitu ya. Mereka akan bersiap-siap supaya nanti begitu dilantik jadi anggota legislatif, setelah itu ya mereka bisa mempersiapkan diri maju sebagai calon gubernur atau calon mayor di Indonesia. Nah, itu kira-kira yang akan terjadi dari hari ini hingga nanti diumumkan KPU. Tapi kami semua bersyukur lah di Indonesia ini, alhamdulillah aman saja, walaupun memang ada riak-riak antara pendukung lah. Tapi memang tidak sepanas waktu 2019 pada saat hanya ada 2 kandidat. Nah ini sekarang ada 3 kandidat, jadi pengundi ini tidak terlalu panas emosinya lah. Karena terbagi 3 ya, tidak langsung head to head berhadapan. Gitu kira-kira sih. Baik. Dan kalau kita lihat Pak, sebelum pencoblosan dilakukan, tempoh kampanye yang begitu lama ya. Tentu banyak janji-janji yang mereka tawarkan calon-calon ini kepada rakyat. Nah, ini sudah mengundi. Keputusannya nggak tahu lagi siapa yang menang. Sudah mulakah perlu untuk buktikan apa yang dijanjikan dalam kampanye? Ya, ini nanti memang betul-betul semua tergantung Komisi Pemilihan Umum. Kalau memang satu putaran jadinya, ya rakyat harus diberitahu kira-kira step-step untuk merealisasikan janji itu apa saja. Kalau durasi kampanye Cihilman, ini sebetulnya dibandingkan dengan 2019 ini relatif lebih pendek. Lebih pendek? Karena hanya 75 hari. Sebelumnya itu sampai 90 hari atau 120 hari, lama sekali. Nah ini sekarang relatif lebih pendek sehingga memang janji-janji yang dikeluarkan itu diterima oleh masyarakat Indonesia itu sebagai sebuah harapan yang memang harusnya direalisasikan. Kadang-kadang ini kan kalau di politik ini kan, kalau di bisnis seperti bisnis harapan. Betul. Jadi siapa saja siapa yang harapannya diterima oleh kita rakyat, dia yang menang. Gitu. Nah ini bisnis harapan ini. Dari 3 calon kita punya ini, 3-tiganya menyampaikan harapan yang besar-besar. Betul. Walaupun berbeda ya. Nomor 1 perubahan. Kalau nomor 2 ini continue Pak Jokowi lah. Betul. Nah, nomor 3 ini penyempurnaan dan perbaikan. Jadi berbeda, tapi semuanya saya rasa punya tujuan yang sama demi kesejahteraan rakyat. Dan Pak, yang penting siapapun yang menang selepas ini, mereka perlu melayani semua kelas masyarakat. Kalau kita lihat calon 01 mungkin masyarakatnya yang lain. Calon 02 lebih kepada yang desa mungkin.
dan yang ketiga ini lebih kepada golongan terpelajar. Ya. Tapi kalau yang menang nanti harus layani Harus semua. sama semua, harus layani semua. Bagaimana Pak? Jadi siapapun yang menang ini harus melepaskan bahwa dia kemarin nomor 2 atau nomor 1 Betul. atau nomor 3. Jadi begitu menang ya dia jadi presiden. Nah itu memang dia harus segera turun ke masyarakat untuk merealisasikan janji-janjinya. Tapi yang paling penting adalah siapapun yang menang nanti harus bisa ada komunikasi lah. Betul. Dan koordinasi dengan Presiden Jokowi. Kira-kira apa saja yang perlu diteruskan, apa yang perlu diperbaiki. Dan juga yang paling penting adalah bagaimana geopolitik lah. Bagaimana misalnya kita dengan Malaysia ya, sesama jiran, betul. itu harus bisa menjaga kawasan kita juga. Betul. Dan menurut saya yang menjadi poin penting bagaimana presiden yang baru ini bisa benar-benar meningkatkan peran ASEAN lebih strategis dari sebelumnya. Betul. Waktu zaman kita mungkin di sekolah dulu, itu ASEAN nampaknya kuat betul. Tapi sekarang ini nampaknya harus diperkuat lagi. Karena dengan dominasi China, kemudian ada Amerika Serikat, ada Rusia, mestinya kita juga lebih berperan lagi. Karena kita punya laut yang luas nih di ASEAN ini kan. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi menurut saya bukan hanya di dalam negeri saja harus diperhatikan, tapi bagaimana juga kepentingan geopolitik itu juga harus diutamakan dan tingkatkan. Bapak sudah sebut lebih awal, sebenarnya saya akan sentuh isu ASEAN dan juga isu RKN dan sebagainya selepas ini. Dan nampaknya kita akan bertirahat dulu seketika, kembali nanti kita akan kupas lebih mendalam apa agaknya kabinet bayangan yang mungkin kita dapat ramalkan yang akan dibentuk di negara jiran kita Indonesia. Adakah sama seperti kabinet Jokowi 5 tahun yang lalu? Kita nantikan selepas ini. Teruskan bersama kami di Ruang Bicara Bernama TV. Ya, bertemu kembali dalam Ruang Bicara bersama saya Iman Jamil, dan saya ditemani oleh seorang penganalisis politik yang cukup terkenal di Indonesia, Pak Henry Satrio, yang juga merupakan pengarah Lembaga Survey, Kelompok Diskusi dan juga Kajian Opini Publik Indonesia, atau lebih mesra dengan sinonim dengan panggilan Kedai Kopi. Baik, di segmen pertama kita telah pun membincangkan tentang bagaimana apa yang akan berlaku selepas ini, selepas pengundian dijalankan pada pilihan raya umum Indonesia, pemilu ataupun Pilpres 2024 yang berlangsung semalam. Dan mungkin kita juga boleh sudah mula boleh kira-kira kalau calon A, calon 1, 02, 03 menang, apakah kabinet yang mungkin boleh dibentuk. Namun kita belum hanya sekadar boleh meramal sahaja di atas kertas, membayangkan siapakah mungkin presiden, naib presiden dan juga anggota-anggota kabinetnya. Baik, mungkin bagi Pak Henry sendiri, kalau melihat kabinet ke depan ini, bagaimana agaknya? Ya. Your prediction, jangkaan you. Ya. Yang paling mudah diprediksi itu bila yang 02 menang. Jadi artinya ini pasti tidak jauh-jauh lah dengan kabinet Pak Jokowi. Oh, sama. Karena kan ini kelangsungan ya? Pak Jokowi ya, lanjutan Pak Jokowi. Mungkin ada penambahan-penambahan dari beberapa partai yang dekat juga dengan Pak Jokowi, misalnya dengan PSI ya, itu Kaisangan anaknya Pak Jokowi. Mungkin dia juga akan masuk kabinet tuh, atau mungkin orang-orang di di PSI. Kemudian yang baru juga menurut saya juga Demokrat yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono, anaknya SBY, itu presiden ke-6 kami, itu juga berada di lingkaran koalisinya Pak Prabowo. Mungkin dia juga akan mendapatkan jatah menteri, walaupun bisa jadi bukan dia tapi orang lain di Demokrat. Tapi nama-nama lain yang memang mendampingi Pak Prabowo selama ini seperti Erlangga Hartarto atau Zulkifli Hasan atau misalnya Bahlil ya, dan beberapa nama baru lah, itu menurut saya sudah terbayang lah. Nampaknya ini memang kelanjutan dari pemerintahannya Pak Joko Widodo gitu ya. Jadi program-programnya juga menurut saya tidak terlalu jauh berbeda, termasuk IKN pasti mereka akan lanjutkan. Nah, kalau 03 yang menang, ini mungkin akan banyak diisi oleh lebih banyak lagi menteri-menteri yang berasal dari partai politik, PDIP ya. Ada beberapa loyalis Ibu Mega yang masih berada di sekitaran itu, mungkin juga bisa menjadi menteri. Bahkan yang hari ini menjadi menteri seperti Ibu Retno, Bu Sri Mulyani, Bu Retno Menteri Luar Negeri, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, atau Pak Basuki Menteri PUPR, itu bisa lagi lah
menjabat sebagai menteri, baik itu di menterinya Pak Prabowo maupun Pak Ganjar gitu. Nah, yang agak mungkin sulit diprediksi ini 01 menang karena ini yang baru ya. Betul. Dia baru sekali, walaupun Pak Anies Baswedan ini pernah jadi menterinya Pak Jokowi dan beberapa nama juga ada di situ seperti Pak Sudirman Said, kemudian ada Pak Thomas Lembong ya. Itu mungkin mereka akan langsung masuk di kabinet karena memang orang-orang kepercayaan dari Anies Baswedan dan beberapa nama lain yang berada di sekitaran mereka sebutnya co-kapten timnas lah. Nah, itu mungkin akan ada. Tapi menurut saya juga Pak Anies bisa juga merekrut atau merangkul beberapa menterinya Pak Jokowi. Menurut saya seperti Ibu Retno dan Ibu Sri Mulyani itu bisa juga masuk ke dalam kabinetnya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ya. Akan lebih banyak juga orang dari Nasdem, dari PKB, terutama dari PKS. PKS ini sudah lama dia jadi oposisi, 10 tahun lah ya. Jadi kalau Anies Baswedan menang, nah mereka bisa menikmati lah hasil dari oposisi, mulai mendapatkan jatah menteri. Mungkin 4-5 kursi menteri itu akan diberikan kepada PKS oleh Anies Baswedan. Nah, ini yang menariknya gitu ya. Mungkin diprediksi ya. Ya. Dan Pak, mungkin kalau kita melihat sebelum pencoblosan dibuat, kampanye setiap calon ini sudah jelas menyatakan ada yang calon 01 misalnya ingin merencanakan sesuatu yang baru untuk Indonesia. 02 meneruskan lanjutan apa yang Pak Jokowi sudah lakukan. Dan 03 juga mahu rencanakan sesuatu yang different. Ya. Pada pandangan Bapak Sri Mulyani sebagai penganalisis politik di Indonesia, melihat adakah penting kita buat rencanaan baru ataupun teruskan apa yang baik yang telah pun dibuat oleh Oh ya, yang baik-baik itu menurut saya jangan diganti atau dihentikan, itu harus diteruskan. Misalnya nih ya kan, kalau dari hasil survei itu kan kepuasan Pak Jokowi tinggi sekali. Betul. Ini disebabkan oleh dua hal itu ya, pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial. Jadi menurut saya siapapun presidennya dua hal ini jangan dikurangi. Betul. Jadi masyarakat Indonesia masih membutuhkan pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial itu juga jangan dikurangi. Walaupun misalnya Mas Anies yang menang pun ya tetap saja harus ada itu bansos dan pembangunan infrastruktur karena itu yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Nah, yang menarik juga dari hasil survei itu kalau anak-anak muda ini Gen Z Betul. ini itu terutama mereka yang sudah selesai bachelor degree atau S1 itu keinginannya ada 3. Jadi yang pertama ini mereka pengen kerja. Kemudian yang kedua ingin menikah. Kemudian yang ketiga ingin punya rumah. Nah, 3 hal ini nampaknya diharapkan betul oleh anak-anak muda Basic, di Indonesia ya untuk didapat dari para calon presiden. Karena 3 hal ini memang menjadi bukan saja tantangan di Indonesia tapi memang tantangan global ya, bagaimana anak-anak muda ini mendapatkan pekerjaan, kemudian punya rumah juga. Nah, yang menarik ini suruh menikah. Karena rupanya di kalangan anak muda ini menikah ini suatu yang tidak mudah. Jadi uangnya. Ya, mahal. Betul. Jadi kalaupun hanya sederhana, misalnya kita pergi di depan penghulu lah, saya nikahkan gitu, selesai, itu murah, tidak terlalu mahal. Wajibnya ya. Yang wajibnya malah murah. Ini kadang-kadang ada gengsi juga yang bermain kan, mau ingin ada pesta, ada foto sekali seumur hidup, Pak. Ya, sekali seumur hidup boleh lah ya. Jadi itu dianggap sebagai sebuah hal yang mereka pingin juga. Jadi pernikahan yang mereka idam-idamkan ya, mungkin ala pangeran atau ala ratu, silakan saja. Tapi menikah ini juga diinginkan. Nah, ini menarik ini buat para calon presiden mewujudkan keinginan anak muda di Indonesia, mudah untuk menikah tapi juga tidak mahal. Betul. Nah, masalahnya setelah mereka menikah, mereka ingin yang ketiga, ingin punya rumah. Nah, ini rumah ini, waduh. Jadi kalau C ke sini kan misalnya susah lagi sudah mendapatkan rumah di Jakarta. Jadi memang harus minggir-minggir ke daerah-daerah. Daerah lain ya. Tapi kalau ke daerah-daerah itu setengah mati ke Jakarta. Jadi memang 1 jam, 2 jam. Betul. Jadi itu tantangan luar biasa lah. Oke. Jadi jangan sampai anak-anak muda kemarin dianggap sebagai penentu pilihan Indonesia atau penentu jalannya Indonesia, tapi kemudian kebutuhan mereka sendiri tidak dipenuhi. Nah, ini warning awal lah buat para calon presiden siapapun nanti yang menang ya. Dan Bapak melihat perlu tak ada perubahan dari segi polisi ekonomi untuk rakyat ke depan ini?
Adakah sudah puas hati polisi yang dah ada ni, yang sudah ada ni? Ya, menurut saya sih mestinya diteruskan ya. Hanya memang kami sedikit khawatir dengan hutangnya Indonesia. Hutang. Nah itu mungkin presiden yang baru ini harus sedikit ngerem lah. Dan kemudian memahami bagaimana hutang ini bisa dibayarkan. Jangan sampai kemudian terlalu besar hutangnya. Tidak baik juga buat kawasan ASEAN kalau Betul. Indonesia hutangnya terlalu besar. Dan kemudian juga bagaimana dari sisi kekuatan ekonomi harga-harga barang juga harus dijaga. Per hari ini kita bicara ada beberapa kebutuhan pokok di Indonesia memang yang naik. Seperti beras itu naik harganya. Ada beberapa tempat telur naik juga. Jadi itu yang harus mestinya diantisipasi sih. Bagaimana menjaga supaya perut rakyat itu tetap terjaga, Pak. Tetap terjaga. Tidak kelaparan ya. Betul. Kalau kita kan besar ini, lumayan. Tapi ada juga rakyat yang perutnya kecil-kecil itu mesti kita hanya makan pagi bantu. je Pak ya. Ya. Yang makan pagi saja. Baik Pak, kalau kita melihat dari segi data pada pemilu 2024 ni, generasi Z ni, Gen Z ni memang cukup besar porsinya, 50% Pak ya. Ya. Untuk pengundi Ya, kali ini. betul. Jadi pentingnya untuk bakal presiden ini menjaga Gen Z ni. Ya. Jangan orang kata apa, diusik, disentuh hati. Ya, kalaupun mereka marah itu bisa repot juga pemerintah, Pak. Kalau mereka marah nanti ya 5 tahun saja nanti periodenya, tidak mau lagi dipilih gitu. Betul. Nah, kebutuhan masyarakat Gen Z ini menurut saya memang seperti yang tadi saya katakan, itu menarik juga. Jadi rumah buat mereka itu penting. Mereka ingin juga independen gitu, tidak terlalu lama bersama orang tuanya, tapi ya tidak murah juga. Beli rumah di Jakarta. Sekitar berapa itu. Pak kalau di Jakarta? Sekitar berapa sekarang ni? Jakarta itu yang layak minimal 2 miliar lah. 2 miliar. 2 miliar itu berapa ringgit ya? Dibagi 3.500 lah. Ya kira-kira segitu lah. Jadi lumayan tuh. Kalau di Kuala Lumpur masih dapat, Pak. Kuala Lumpur pun 200,000 belum dapat lagi Pak. Belum dapat lagi ya. Mungkin di sama hujung-hujung. Ya sudah itu maksud saya juga 2 miliar itu di ujung-ujung lah. Negeri Di ujung Sembilan, selatan, di ujung barat, di ujung timur. Kalau di ujung utara tuh malah mahal, Pak. Kan dekat laut itu kan. Itu makin mahal Itu tuh, yang Pak. mahal ya? Ya, kalau ujung utara susah. Itu susah terbeli. Untuk elit lah. Ya, itu elit sekali karena di laut. Tapi kalau ujung selatan, ujung barat, ujung timur masih mungkin lah. Masih mungkin lah. Masih mungkin. Jadi ketika Pak Jokowi sudah merencanakan dengan baik lah untuk perumahan Gen Z. Ya, sebetulnya beliau sudah siapkan beberapa. Hanya memang di 2 tahun terakhir pemerintahan beliau itu dia lebih fokus ke IKN. Maka pembangunannya agak belok sedikit ke Kalimantan itu. Bagaimana IKN-nya itu jadi pembangunan di sana ada terus. Fokus di sana. Mungkin dia mengharapkan juga anak-anak muda ini yang ingin punya rumah pindahlah ke IKN itu biar penuh juga IKN-nya. Mungkin begitu kira-kira. Di Borneo Pak ya. Itu kita akan sentuh selepas ni Bapak sudah pun menyebut lebih awal lagi Pak Henry. Baik, Pak Henry kita akan berhenti rehat dulu ketika Pak Henry. Lepas ni kita akan sentuh tentang IKN dan juga peranan Indonesia sebagai antara penggerak ASEAN ni Pak. Ya. Kembali selepas ni teruskan bersama saya dalam Ruang Bicara. Teruskan bersama kami. Bersua kembali dalam Ruang Bicara bersama saya Iman Jamil dan pastinya sudah hampir setengah jam sebenarnya saya bersama dengan Pak Henry Satrio berbincang tentang pasca pilihan raya umum Presiden Indonesia 2024 dan memasuki ke segmen ini kita akan fokuskan ke arah pembinaan ibu kota negara ataupun ibu kota Nusantara yang akan dibangunkan di Kepulauan Borneo yang kebetulan juga berdekatan dengan Sabah dan Sarawak, itu ibu kota negara baru Indonesia. Dan mungkin Pak Henry melihat pembinaan IKN ini perlu diteruskan untuk presiden yang berikutnya, walaupun mereka sebelum ni pada kempennya tidak bersetuju lah dan bagaimana. Jadi kalau sudah diatur oleh undang-undang Cilman, itu memang harusnya dilaksanakan. Nah, hanya kan bahasa dilaksanakan ini setiap calon presiden berbeda-beda. Betul. Mungkin kalau Prabowo dilaksanakan sesuai aja dengan roadmap Pak Jokowi. Bangun-bangun dulu aja. Nanti orang baru dipaksa pindah. Gitu kan. Artinya dipaksa pindah itu misalnya ASN itu kan tinggal dipindah aja, kantornya pindah semua gitu ya. Nah, tapi mungkin kalau Pak Ganjar dengan Pak Anies ini agak berbeda mungkin dilanjutkannya. Mungkin ada kajian-kajian ulang lah. Supaya IKN ini bisa terwujud. Misalnya mungkin apakah titik pembangunannya bergeser dulu
di Balikpapan misalnya ya. Kemudian diharapkan itu bisa berkembang akhirnya sampai di IKN gitu ya. Nah, apakah kemudian dikaji lagi ulang apa-apa saja infrastruktur yang harusnya disediakan awal oleh sebuah kota misalnya kan. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan lagi. Tapi memang kalau di Indonesia ini kan ada beberapa kota-kota baru memang seperti BSD, kemudian ada Sentul di Bogor. Itu memang butuh waktu, Pak. Betul. Dan memang jaraknya tidak terlalu jauh dengan ibu kota atau dengan kotanya. Jadi kalau IKN ini kan sekitar 2,5 jam dari Balikpapan. Jadi kalau peluang ya Pak ya, kalau peluang untuk dilanjutkan, mungkin peluangnya lebih besar kalau Pak Prabowo nanti yang diputuskan untuk menang. Walaupun itu juga belum tentu. Karena Pak Prabowo ini juga punya sifat yang independen juga. Dia tidak mau ikut-ikut orang juga gitu. Walaupun dia bilang per hari ini saya akan lanjutkan pekerjaan Pak Jokowi, tapi nanti pada saat jadi presiden ya kita belum tahu juga. Betul. Anies ini sudah berkali-kali mengatakan memang kajian untuk IKN ini harus dibuat lagi supaya tidak terlalu banyak uang negara yang keluar di sana. Tapi memang harus ada pembuktian dari pemerintah bahwa IKN ini jadi. Salah satunya kan memang ada upacara negara ya. Pada saat kemerdekaan Republik Indonesia nanti Independence Day, katanya di 2024 itu 17 Agustus Pak Jokowi akan adakan di sana. Nah, apakah ini bisa berjalan lancar? Kalau hanya event 1 hari mudah, Pak. Nah, masalahnya ini kan kalau orang hidup di sana itu kan sampai seumur hidup, sampai mati dia, sampai meninggal, sampai wafat. Tidak hanya cuma perayaan 1 hari saja. Maka saat ini menurut saya perlu juga lagi ada kajian-kajian supaya memang itu betul-betul layak untuk ditinggalkan, bukan hanya sebagai simbol bahwa siap menerima manusia. Nah, itu kan butuh waktu ya. Betul. Nah, ini memang tantangan tersendiri. Dan kemudian untuk investor kan juga naik turun itu. Pak Bahlil, Menteri Investasi bilang banyak, tapi terus kemudian para analis ekonomi juga menjawab lagi, ya buktikan kalau memang banyak. Nah, ini masih simpang siur. Karena memang awalnya itu tidak terlalu membebani APBN atau keuangan negara, tapi nampaknya per hari ini juga akan memberatkan. Nah, apakah itu menjadi strategis atau tidak itu tergantung dari masing-masing presiden nanti siapapun yang terpilih. Kalau Pak Jokowi sih memandang itu strategis gitu ya. Mungkin supaya jadi ya milestone-nya dia juga tuh. Betul. Signature-nya dia bahwa dia membuat ibu kota baru di Borneo atau di Kalimantan ya, walaupun berbeda dengan cita-cita Bung Karno. Soekarno, our first president itu kan inginnya di Kalimantan Tengah, di Palangkaraya ya, sementara Pak Jokowi membangunnya di Kalimantan Timur. Dan Pak, kalau kita melihat model IKN ini seumpama kalau di Malaysia di Putrajaya, seperti mana Pak Mahathir dulu merencanakannya di awal tahun 90-an, disebabkan sudah terfikir Kuala Lumpur akan sesak. Jadi dalam soal IKN ini, adakah Jakarta sudah masanya perlu pindah ibu kota negara? Nah, kalau Jakarta, kalau padat ya. Tapi sebetulnya kalau kita mau apple to apple dengan Putrajaya, itu kan antara Kuala Lumpur dan Putrajaya kan tidak terlalu jauh. Ya, sejam saja. Ya, mungkin idenya waktu zaman Soeharto akan memindahkan ke Sentul di daerah Jonggol sana, West Java, itu mungkin lebih mirip untuk Putrajaya karena jaraknya sudah ada perencanaan dulu. Dulu waktu itu waktu zaman Soeharto sudah ada. Sudah ada. Tapi kemudian keburu reformasi dan gagal akhirnya rencana itu. Nah, memang waktu zaman Soeharto sudah ada perencanaan akan dipindahkan ke Jonggol saja. Tapi itu sekitar 1 jam, 1 jam setengah lah dari Jakarta. Dari Jakarta 60 sampai 90 menit. Mirip Putrajaya. Ya, itu pun kalau macet. Kalau lancar-lancar aja mungkin 30-40 menit sampai. Nah, itu memang sudah rame di waktu itu diperbincangkan, bahkan para tuan-tuan tanah yang uangnya banyak sekali itu sudah mulai juga beli-beli tanah di sana karena jaraknya tidak terlalu jauh dengan Jakarta. Jadi itu mungkin lebih visible sehingga perkembangannya bisa jadilah. Makanya kenapa waktu itu saya juga lontarkan ide di Balikpapan itu karena Balikpapan juga kotanya sudah jadi, sehingga orang nanti dengan sendirinya akan berkembang sampai juga gitu ke titik Penajam Pasir. Tapi nampaknya Pak Jokowi punya rencana yang berbeda. Nah, itu sebetulnya ditakutkan oleh para analis ekonomi maupun para analis environment gitu ya. Apakah kemudian lingkungannya mendukung atau tidak, secara ekonomi mendukung atau tidak.
Karena memang itu daerahnya kosong juga Pak. Ya, betul. Belum ada orang, jadi mungkin ada untuk masyarakat lokal, mungkin ada local wisdom juga kenapa kemudian daerah tersebut itu belum ditempati. Tapi kan mudah-mudahan saja Pak Jokowi memang punya perencanaan-perencanaan yang bagus sehingga itu bisa diwujudkan. Karena banyak juga kan negara-negara lain yang ingin juga pindah ibu kota sampai hari ini juga belum tercapai. Betul. Gitu ya. Yang paling terkenal itu kan Kyoto ya. Kyoto. Ya, dari Tokyo mau pindah ke Kyoto itu sampai hari ini juga belum bisa terjadi. Makanya menurut saya penjelasan dari presiden itu lebih ke kebutuhan daripada ambisi. Nah sampai hari ini yang kita lihat itu, yang saya lihat terutama ini masih lebih ke ambisi aja tentang signature dia sebagai presiden. Karena kalau bukan signature ini mestinya sih di daerah lain yang lebih visible juga, yang lebih cepat perkembangannya gitu. Ya mudah-mudahan saja lah. Saya kan belum pernah jadi presiden ya, jadi Pak Jokowi mungkin lebih tahu dari saya. Betul. Gitu. Baik Pak, kalau kita melihat kalaulah presiden yang berikutnya enggan ya, nggak mahu teruskan IKN, adakah ada impak kesannya kepada Indonesia itu sendiri? Ya pasti itu ada pertanyaan dari para investor ya. Kenapa kemudian ada perubahan kebijakan? Padahal sudah ada undang-undangnya. Itu yang pertama. Nah karena berkaitan dengan undang-undang, bila tidak ingin dilanjutkan undang-undangnya harus diubah dulu. Betul. Kalau tidak, presidennya melanggar undang-undang. Nah makanya menurut saya dilaksanakan, tapi mungkin level pelaksanaannya berbeda-beda. Pak Prabowo berbeda, Pak Jokowi Pak Anies berbeda, Pak Ganjar juga berbeda. Nah dari mana misalnya, oh iya kita laksanakan kok, tapi kajian dulu itu juga bisa. Yang penting dilaksanakan. Itu kan ada bukti pelaksanaan. Bisa juga, oh iya kita laksanakan, kita lanjutkan membangun rumah gitu ya. Nah itu dia susahnya itu kan kalau memang rencananya dipindahkan dari Jakarta. Ya Jakarta itu kan rame, betul, mirip-mirip Kuala Lumpur lah. Tengok kiri ada mall, tengok kanan ada mall gitu ya. Nah kalau pindah ke sana harus bikin mall lagi. Harus bikin mall. Tapi apakah kemudian mau ada orang yang berjualan di mall itu kan harus ada yang beli. Betul Pak. Pak, enggak, kalau satu kali dua kali kita ke mall itu masih tidak apa-apa. Tapi kalau 3-4 kali mallnya itu aja kan bosen juga kita. Bosen juga. Iya. Benar Pak. Itu di Twin Tower kan ada mall di bawah tuh. Betul. Saya juga ke situ juga. Ya. Kalau kita ke sana ya, kalau nggak ke Bukit Bintang, ya. ke mall itulah. Ya 1 hari oke, 2 hari oke, 3 hari itu udah mulai cari SS tuh Pak, cari durian aja kita. Sudah mahir. Baik Pak, mungkin lah ya, seperti Bapak maklumkan tadi tentang IKN ini, cabaran keuangan tu memang ada. Ya. Di mana pemerintah harus membelanjakan sejumlah wang untuk IKN, tapi pada masa sama juga program-program untuk rakyat ni harus diteruskan Pak. Ya, betul. Jadi untuk presiden berikutnya ini gimana Pak mau cari wang? Macam mana mau balancekan wang untuk IKN, wang untuk negara? Ya, semoga ini presidennya mendengarkan penjelasan saya nih. Jadi saya bisa dipertimbangkan jadi menteri. Amin. karena ini agak sulit pertanyaannya bagaimana pengelolaan negara itu, karena memang Pak Jokowi misalnya berkali-kali mengatakan akan mendatangkan investor. Iya. Akan mendatangkan investor. Tapi kan memang investor ini kan pebisnis Pak. Betul. Jadi kalau dia tidak melihat ada bisnis yang luar biasa, ya mereka kita tunggu investor lain aja. Kalau investor lain masuk, bukan itu. Nah, nampaknya per hari ini memang masih menggunakan investor itu. Nah, kalau yang lain memang pemasukan datang dari pajak ya, dari taxes dan cukai lah. Nah, itu sih masih menjadi masih jadi andalan dari pemerintah untuk dalam pengelolaan keuangan itu. Ya ini memang besar sekali Pak kalau untuk IKN. Bahkan kalau kita lihat setiap presiden itu kan punya program-program juga yang menjadi prioritas dari mereka lah. Betul. Untuk dipenuhi. Misalnya Pak Prabowo makan gratis, susu gratis itu mungkin akan dia utamakan ketimbang IKN itu. Pak Anies Baswedan misalnya dia lebih ke program-program pendidikan kesehatan, mungkin itu akan diutamakan. Sementara Mas Ganjar kan juga sama tuh, pemberdayaan petani dan lain-lain itu pasti akan diutamakan. Jadi memang berat juga ini, dan sementara ini kan andalannya Pak Jokowi itu adalah investor. Tapi kalau kita lihat per hari ini memang agak turun naik juga itu beritanya. Betul. Mana yang benar dan mana yang tidak tuh kami rakyat itu belum melihat gitu ya. Kalau sekedar MOU kan belum tentu ada uangnya gitu. Betul. Uang itu ya kalau ada pembangunannya. Nah mungkin masih ditopang oleh keuangan negara juga. Nah itu pertanyaan bagus kalau menurut saya secara politik
setiap pemimpin itu ingin punya signaturenya sendiri, ingin punya marknya sendiri lah. Jadi kalaupun kemudian dilanjutkan ini IKN, itu sebuah pengabdian yang luar biasa dari presiden yang baru kepada presiden sebelumnya, gitu ya. Karena kalau program presiden selanjutnya diteruskan, tentu saja yang akan mendapatkan nama juga presiden sebelumnya. Betul. Nah, itu tidak mudah tuh buat pemimpin politik ya. Kalau pemimpinnya betul, perlu hati besar untuk meneruskan itu. Makanya menurut saya sih kalau tiga presiden ini siapapun itu pasti akan mempertimbangkan betul apakah IKN ini akan dilanjutkan atau tidak. Jadi memang kalau mau IKN itu lanjut itu ya memang harus Pak Jokowi, gitu. Nah misalnya Gibran jadi presiden ya, apakah Gibran kemudian mau meneruskan kerja-kerja bapaknya? Ya belum tentu juga. Karena kan dia nggak mau juga dilabeli sebagai anak Jokowi terus, gitu kan? Saya ini Gibran, saya memang anak Jokowi, tapi saya Gibran nih, gitu kan? Jadi memang itu pertanyaan bagus banget tuh, bagus sekali. Apakah kemudian akan dilanjutkan atau tidak? Nah, sebagai pemimpin politik biasanya mereka lebih ingin signaturenya mereka yang berkembang, bahwa ini yang saya bangun, gitu ya, bukan yang dulu diinisiasi si ini saya selesaikan, nggak gitu juga tuh kelihatannya. Agak aneh ya. Agak aneh gitu kelihatannya. Terus apakah nanti misalnya ada peresmian presiden yang lama diundang juga? Nah, itu kan. Betul juga kata Bapak. Itu sudah lawan politik, Pak. Sudah susah itu jatuhnya. Betul. Nampak Mas semakin seronok berdiskusi dengan Pak Henry. Kita akan berhenti rehat dulu untuk blok terakhir ini. Teruskan bersama kami di Ruang Bicara. Ya, bersua kembali bersama saya Iman Jamil dalam Ruang Bicara untuk segmen khas hari ini ataupun episod khas hari ini mengenai pasca bagi pemilihan presiden 2024. Saya ditemani oleh tetamu yang buat saya kelakar daripada awal siaran tadi. Asyik tertawa di samping mendengar perbincangan yang jelas daripada Pak Henry Satrio, pengarah Lembaga Survey Kelompok Diskusi dan juga Kajian Opini Publik Indonesia ataupun Kedai Kopi, yang juga merupakan penganalisis politik antara terkenal di Indonesia. Baik, Pak, mengakhiri untuk perbincangan kita malam ini, mungkinlah kita melihat dari segi peranan Indonesia yang cukup signifikan dalam ASEAN, Pak. Ya. Jadi penting bagi presiden berikutnya ini untuk memastikan Indonesia terus kekal relevan dan juga dominan dalam ASEAN untuk memimpin dan sebagainya lah untuk ASEAN. Ya, sebetulnya ASEAN ini menurut saya sebuah homework yang belum selesai ya dari para pemimpin kita di ASEAN ini. Harusnya memang kita bisa lebih memperkuat ASEAN, bukan saja dari kerjasama ekonomi, tapi juga dari bagaimana penguatan pertahanan keamanan kita lah. Karena apapun itu ASEAN ini rumah kita, sehingga tidak boleh juga kita lebih kerdil dibandingkan yang lain, gitu ya, dibandingkan organisasi-organisasi negara lainnya, gitu ya. Tapi memang tantangan ASEAN ini tidak berhenti-berhenti. Belum lagi kita bicara tentang ekonomi dan pertahanan keamanan, ada juga lagi krisis di Myanmar misalnya kan. Jadi menurut saya pekerjaan rumah geopolitik dari presiden terpilih di Indonesia nanti itu akan lebih besar dari masa-masa sebelumnya, gitu ya. Bahkan kami mengharapkan juga lebih aktif lagi di forum-forum internasional, karena Pak Jokowi kan memang dikenal semua oleh rakyat Indonesia itu belum hadir dalam sebuah sidang PBB ya. Gitu kita mengharapkan nanti pemimpin baru kita itu bisa hadir dan tampil di sidang PBB ya, sidang PBB, atau misalnya lebih sering dibandingkan Pak Jokowi tampil di forum-forum internasional. Karena semakin ke sini ini memang pengaruh global itu harus kita antisipasi. Dan sebagai sebuah negara yang memang satu rumpun, itu memang kita harus saling jaga. Dan menurut saya ASEAN itu adalah salah satu hal penting buat kita untuk dibesarkan dan dikuatkan. Jadi bukan saja SEA Games saja lah, Pak, pertandingan-pertandingan itu, tapi juga bagaimana kita dilihat sebagai sebuah kekuatan baru di dunia, yang tidak bisa diremehkan oleh negara-negara yang di luar ASEAN ya. Dan melihat juga, Pak, dari segi skop hubungan dengan Malaysia, Pak, ya,
kalau pemimpin sebelum-sebelum ini ada sahaja kejayaan yang telah pun dikecapi dan terbaru bagi Pak Jokowi dengan Pak Anwar Ibrahim apabila perbatasan isu yang belasan tahun tergendala diselesaikan di Sabah. Dan untuk ke depan ni bapa melihat penting atau enggak bagi bakal presiden ini untuk mempunyai hubungan baik dengan Malaysia, Pak? Menurut saya bukan hanya hubungan baik, Pak, tapi hubungan yang lebih erat lagi ya antara Indonesia dan Malaysia, sehingga memang kita ini bisa sama-sama tumbuh menjadi besar. Betul. Gitu ya, karena kita ini tidak ada bedanya. Iya. Kita suka durian, bapak suka durian, gitu kira-kira lah. Jadi harusnya lebih erat lagi persaudaraan kita. Misalnya ada krisis di Karangsingga, ya, itu harusnya bisa lebih cepat diselesaikan. Kemudian bila ada gangguan-gangguan dari negara-negara lain yang masuk ke perairan ASEAN, itu mestinya harus bisa kita tangani bersama-sama. Karena kita ini berdekatan, kalau satu terancam, yang lain juga terancam. Pak. Jadi menurut saya itu yang harus digarisbawahi, dan saya menyarankan nanti buat presiden terpilih setelah dilantik, negara pertama yang wajib dikunjungi itu Malaysia dulu. Betul, harusnya begitu. Nanti saya kasih tahu lah Pak presiden baru itu supaya datang ke Malaysia. Bapak seolah-olah sudah tahu siapa yang menang. karena kita dekat semua. Bukan. Jadi harusnya presiden itu mendengarkan kita lah, rakyat gitu. Betul, ya. harus Karena mendengar kita sudah rakyat. pilih kan. Dan Bapak melihat hubungan bilateral ya antara negara jiran dengan Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura perlu lebih dipertingkatkan lagi. Macam seperti di Malaysia, isu pekerja asing sudah pasti setiap tahun ada saja isu. Mungkin Bapak ingin menyentuh itu? Ya, menurut saya isu itu hal yang juga harus diselesaikan lebih awal. Dan menurut saya perbincangan tentang bagaimana isu tenaga kerja asing itu harusnya memang diselesaikan hingga tuntas, Pak. Betul. Jadi tidak setengah-setengah. Jadi kalau begitu ada kasus baru kemudian kita bicara. Menurut saya sih itu. Dan yang paling baik buat kita di ASEAN ini adalah bagaimana kekuatan ekonomi kita ini benar-benar yang sedang tumbuh ini menjadi kuat. Ada waktu itu kalau tidak salah usulan dari Perdana Menteri Bapak itu untuk kita memiliki mata uang khusus di ASEAN. Nah, itu perlu juga itu dipertimbangkan. Jadi kayak misalnya bebas visa itu adalah satu hal. Mungkin ada hal-hal lain yang bisa kita tingkatkan gitu ya. Walaupun ada beberapa kerjasama juga yang tidak bisa kita lakukan. Dalam sepak bola misalnya Pak, timnas kita ini pasti terus bertarung Pak. Gitu, di bulu tangkis juga begitu Pak. Betul. Tapi Indonesia lolos 16 Pak. Ya, itu alhamdulillah itu Pak. Alhamdulillah, ya. Saya juga kaget Pak. Okey, mungkin dari harapan Bapak selaku cukup arif tentang politik Indonesia, sudah melihat warna-warna hitam putih politik Indonesia ini untuk ke depan, mungkin bagaimana yang harus disusun daripada sekarang untuk memastikan Indonesia antara negara maju yang bakal menguasai dunia, gini Pak, kelompok ekonomi di dunia. Menurut saya presiden baru di Indonesia nanti itu sebelum berpikir tentang bagaimana mendekati Cina, bagaimana mendekati Tiongkok atau mendekati Amerika Serikat atau mendekati Uni Eropa, itu harus bisa menjaga hubungan baik dulu dengan ASEAN. Makanya saya kembali lagi ke ASEAN karena saya melihat ASEAN itu, memang saya tidak terlalu paham geopolitik Pak ya. Saya masih melihat ASEAN itu sebetulnya banyak potensinya. Betul. Tapi memang baru muncul potensi itu bila ada masalah bersama. Nah, harusnya sebelum ada masalah bersama ini ada kekuatan kita untuk terus bekerja sama. Dan yang paling penting itu tidak membiarkan ASEAN ini hanya menjadi histori dalam buku-buku anak sekolah saja. Bahwa kita punya ASEAN, tapi harus ada memang kerjasama yang benar-benar kuat untuk mempengaruhi negara lain atau menjadi kekuatan tersendiri di dunia. Kita kan Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina itu menurut saya negara-negara yang sudah tidak lagi bisa dilihat sebelah mata. Betul. Vietnam, Kamboja dan lain-lain juga harusnya punya peranan tersendiri kita di negara di dunia gitu ya. Harusnya memang bisa kita menjadi leading. Tapi memang kita mestinya pilih Pak salah satu sektor yang bisa membuat
kitalah yang akan menjadi hub atau pusat dari perkembangan sektor itu. Apakah itu di pariwisata, ataukah budaya kah, ataukah natural resources. Tapi memang harus harus kita pilih satu, Pak, supaya pada saat dunia membutuhkan misalnya nikel, ya lihatnya adalah ke ASEAN gitu ya, atau pada saat membutuhkan minyak oil gitu ya, selain Timur Tengah bisa juga dilihat di ASEAN. Jadi menurut saya pertimbangan harus ke sana. Dan selanjutnya memang pertahanan keamanan sebagai sebuah negara yang memang strategis gitu kan, menjadi pusat lintas dunia, ya memang kita harus kuat pertahanan keamanannya, Pak. Itu menurut saya yang beberapa hal yang mesti dikerjakan, Pak. Maknanya bakal Presiden Indonesia ni harus mempunyai rencana yang visi yang cukup luas, ya, Pak, ya. Harus Sudah luas melihat juga. Dan yang paling penting menerima dengan tangan terbuka pemimpin-pemimpin negara lain di ASEAN. Betul. Kalau misalnya kemarin Pak Anwar juga sudah berjumpa dengan Pak Jokowi, nanti presiden yang baru juga bisa juga bertemu dengan Pak Anwar, dan mudah-mudahan saja terpilih lagi nanti Pak Anwar di pemilu raya. Ya, insyaallah masih bisa bekerja sama lama. Okey, Pak, nampak kita pun dah nak hampir ke penghujung siaran Diam Tak Diam, hampir sejam ya. Saya berdiskusi dan juga berbual dengan Pak Henry Satrio ini. Pak, di akhir ini, Pak, mungkinlah apa Bapak jangkakan? Adakah 1 atau 2 putaran? Kalau saya lihat di kampanye final ya, kalau yang kemarin ini pada saat pengundi memberikan suara kan kita sulit prediksi ya, walaupun hasil quick count juga sudah keluar gitu, tapi kita harus menghormati KPU lah. Tapi kalau kita lihat di waktu final kampanye kemarin terakhir beberapa hari lalu, mestinya sih memang 2 putaran, Pak. 2 putaran, Pak. Mestinya 2 putaran. Tapi ya nanti kita lihat saja, karena memang kondisi politik di Indonesia itu saya harus terbuka juga. Nampaknya Pak Jokowi lebih menginginkan 1 putaran. Karena kalau sampai 2 putaran ini jagonya mungkin, Pak, ya, mungkin berbeda. Akan berbeda hitungan hasilnya, bisa kalah juga. Jadi kalau 4 bulan itu macam-macam boleh macam-macam, Pak. Dan itu tadi kan yang saya katakan di awal bahwa akan ada pergeseran koalisi-koalisi juga. Jadi makanya kalau boleh ya, saya sih melihatnya Pak Jokowi itu akan berusaha semaksimal mungkin kalau bisa 1 putaran lah untuk anaknya. Itu yang kata Bapak, bukan saya yang kata. Baik, terima kasih Pak Henry Satrio atas perincian yang cukup jelas dikongsikan dengan tetamu, dengan ruang bicara untuk malam ini. Pastinya segala yang Bapak kongsikan ini adalah yang menjadi tontonan rakyat Malaysia untuk kita fahamkan apa sebenarnya pasca bagi pemilihan umum Presiden Indonesia 2024. Ini dia pengarah lembaga survey kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia atau Kedai Kopi, yang juga penganalisis politik terkenal tanah air. Terima kasih Pak Henry Satrio. Terima kasih banyak. Baik, kepada anda di luar sana yang juga warga Indonesia yang berada di Malaysia, pastikan anda menantikan sebarang keputusan yang mungkin akan diumumkan dalam masa terdekat mengenai siapa agaknya yang akan memimpin Republik Indonesia untuk tempoh 5 tahun akan datang. Sekian saja dari saya, Himan Jamil. Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.